Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Ella Puspitasari. Di sini diamanahkan sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan membahas materi mengenai medan makna dan komponen makna. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, dan urutan membaca materinya. Materi pertama yaitu tentang medan makna yang akan disampaikan oleh Mbak Erika Setiani. Materi yang kedua tentang komponen makna akan disampaikan oleh Mbak Mahdina Nurrahmah. Kemudian materi yang ketiga tentang teknik analisis komponen makna akan disampaikan oleh Muhammad Sahrul Firdaus. Kemudian materi terakhir atau materi keempat tentang manfaat analisis komponen makna dan kesulitan analisis komponen makna akan disampaikan oleh Mas Tirta Winduka Tamsi. Kemudian untuk para pemateri akan saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. A. Medan makna. Medan makna merupakan kata gabungan, yaitu kata medan dan kata makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 1990, halaman 568, yang dimaksud kata medan adalah tanah lapang, tempat yang luas, alun-alun, lingkungan, ruang lingkup, lokasi, dan daerah. Sedangkan dalam Abdul Chair tahun 2007 halaman 315 yang dimaksud medan makna, semantic domain, semantic field, atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya, nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga, atau nama-nama perkerabatan yang masing-masing merupakan satu medan makna. Kata-kata atau leksem-leksem yang diklasifikasikan dalam satu medan makna berdasarkan sifat hubungan semantisnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Medan kolokasi. Medan kolokasi menunjukkan pada hubungan yang sintakmatik yang terdapat di antara kata-kata atau leksem-leksem atau unsur-unsur leksikalnya. Misalnya, dalam kalimat, tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai. Lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta segala isinya. 2. Medan set. Medan set menunjukkan pada hubungan yang parakdimatik karena kata-kata atau leksem-leksem yang berada dalam satu kelompok medan set bisa saling disubstitusikan. Misalnya, kata remaja dan sejuk. Kata remaja merupakan tahap perkembangan dari kanak-kanak menuju dewasa, sedangkan kata sejuk merupakan suhu di antara dingin dan hangat. B. Komponen makna. Sama halnya dengan medan makna, setiap kata, leksem, atau butir leksikal tentu mempunyai makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata, leksem, atau butir leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen yang dinamakan komponen makna yang membentuk keseluruhan makna kata, leksem, atau butir leksikal tersebut. Adapun yang dimaksud dengan komponen makna adalah satu atau beberapa unsur yang secara bersama-sama membentuk makna kata atau ujaran. Komponen makna ini dapat dianalisis, dibutiri, atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. Chair 1994 halaman 318. Komponen makna diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kedekatan, kemiripan, kesamaan, dan ketidaksamaan suatu makna kata. Berdasarkan hal tersebut, pembeda makna akan terjadi karena perubahan bentuk akan melahirkan hubungan makna dan perbedaan bentuk akan melahirkan perbedaan makna. 1. Proses analisis komponen makna. Proses dalam menganalisis komponen makna dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. A. Pilih seperangkat kata yang diperkirakan berhubungan. B. Temukan analogi-analogi di antara seperangkat kata tersebut. C. Buatlah ciri-ciri komponen semantik atas dasar analogi-analogi yang telah diajukan. Teknik analisis komponen makna. Untuk menganalisis makna dapat digunakan berbagai prosedur. Menurut Nida,
menyebutkan 4 teknik dalam menganalisis komponen makna, yakni penamaan, parafrasis, pendefinisian, dan pengklasifikasian. A. Penamaan. Proses penamaan berkaitan dengan acuannya. Ada beberapa cara dalam proses penamaan, antara lain 1. Peniruan bunyi, 2. Penyebutan bagian, 3. Penyebutan sifat khas, 4. Penyebutan apelativa, 5. Penyebutan tempat asal, 6. Penyebutan bahan, 7. Penyebutan keserupaan, 8. Penyebutan pemendekan, 9. Penyebutan penemuan baru, dan 10. Penyebutan pengistilahan. B. Parafrasis. Parafrasis merupakan deskripsi lain dari suatu leksem. Misalnya, paman dapat diparafrasiskan menjadi adik laki-laki ayah dan adik laki-laki ibu. Berjalan dapat dihubungkan dengan berdharma wisata, berjalan-jalan, bertamasya, makan angin, pesiar. C. Pengklasifikasian. Pengklasifikasian adalah cara memberikan pengertian pada suatu kata dengan cara menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain. D. Pendefinisian. Pendefinisian adalah proses memberi pengertian pada sebuah kata dengan menyampaikan seperangkat ciri pada kalimat tersebut supaya dapat dibedakan dari kata-kata lainnya, sehingga dapat ditempatkan dengan tempat dan sesuai dengan konteks. Yang ketiga, manfaat analisis komponen makna, mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Berguna untuk membuat prediksi makna-makna gramatikal afiksasi, reduplikasi, dan komposisi, dan bermanfaat dalam menganalisis komponen makna kata pada analisis semantik. Yang keempat, kesulitan dalam menganalisis komponen makna. Banyak kesulitan yang dihadapi apabila orang menganalisis komponen makna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kata yang didengar atau dibaca tidak diikuti dengan unsur-unsur suprasegmental atau juga unsur-unsur ekstralinguistik. Kemudian, tiap kata berbeda maknanya jika dilihat dari segi disiplin ilmu. Misalnya, istilah morfologi ada pada bidang linguistik pertanian. Istilah kompetensi ada pada bidang linguistik psikologi, pendidikan, dan linguistik terapan. Tiap kata memiliki pemakaian yang berbeda, terutama untuk kata-kata yang punya hubungan renggang. Selanjutnya, kata-kata yang acuannya abstrak, kata-kata yang tergolong deiksi, dan kata-kata yang bersifat umum. Baik, sebelumnya saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, sekian dari kami, kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.